Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini izinkan khotib mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah momen yang pasti akan menghampiri setiap jiwa. Sebuah gerbang yang akan kita lalui bersama, yaitu sakaratul maut. Sebuah fase yang seringkali dibicarakan dengan nada cemas dan ketakutan. Namun dalam perspektif Islam, sakaratul maut adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita kembali kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Sakaratul maut atau proses kematian bukanlah sebuah akhir yang mengerikan, melainkan sebuah transisi, sebuah perpindahan dari alam dunia yang fana menuju alam akhirat yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini adalah pengingat yang sangat jelas bahwa kematian adalah sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Proses ini adalah saat ruh atau jiwa berpisah dari jasad tubuh fisik kita. Dalam pandangan Islam, ini adalah momen yang dahsyat, momen yang penuh dengan ujian. Namun bagi seorang mukmin sejati yang hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah akan senantiasa menyertainya. Jemaah rahimakumullah. Dalam tradisi Islam, kita mengenal beberapa tanda yang biasanya mengiringi datangnya sakaratul maut. Tanda-tanda ini bisa berupa perubahan fisik seperti wajah yang pucat, hilangnya kekuatan tubuh, kesulitan bernapas, dan terkadang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Namun yang terpenting dari semua itu adalah keadaan hati orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Seorang mukmin yang hatinya senantiasa dipenuhi dengan zikir, dengan mengingat Allah, akan menemukan ketenangan dan kedamaian di saat-saat terakhirnya. Ia akan merasa dekat dengan Tuhannya dan dengan penuh harap menantikan perjumpaan dengannya. Sebaliknya, orang yang selama hidupnya lalai dari mengingat Allah, hatinya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, akan merasakan kesengsaraan dan ketakutan yang luar biasa. Nauzubillah. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat muslim ketika ada saudara atau kerabat kita yang sedang menghadapi sakaratul maut? Ada beberapa amalan dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Yang pertama, kita hendaknya mengingatkan orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini adalah kunci surga, dan pengucapannya di saat-saat terakhir bisa menentukan nasib kita, hidup kita di akhirat kelak. Kedua,
kita dianjurkan untuk membacakan surah Yasin di dekat orang yang sedang sakaratul maut. Mengapa begitu? Karena para ulama berpendapat bahwa surah Yasin memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah memudahkan proses perpisahan ruh dari jasad, serta mendatangkan rahmat maupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan orang yang sedang sakaratul maut dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa begitu? Karena sudah merupakan kewajiban setiap muslim untuk membantu muslim yang lain, maupun itu di dunia fisik, dunia yang fana ini, maupun di akhirat nantinya. Karena doa-doa Al-Fatihah, Yasin, maupun doa-doa yang lain merupakan asupan, merupakan penyelamat bagi para saudara-saudari kita yang sedang berada di alam akhirat menghadapi pertanyaan, menghadapi ujian dari para malaikat Allah. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minadz dzunubi kama yunaqqas thawbul abyad minad dannas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Dengan artian yang sebagai berikut. Ya Allah, ampunilah dia, kasihinilah dia, berilah dia kesehatan, maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, bersihkanlah dia dengan air, salju maupun embun, bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, istrinya dengan istri yang lebih baik. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Salat jemaah Jumat, rahimakumullah, artinya sangat mulia. Mendoakan hal yang sangat-sangat baik untuk para saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian terberat di alam kubur. Sakaratul maut, meskipun terasa menakutkan, sesungguhnya mengandung hikmah yang sangat besar bagi kita. Ia adalah pengingat yang paling nyata tentang kefanaan dunia ini. Ia mengajarkan kita untuk tidak terlena dengan gemerlapnya kehidupan duniawi, tidak terlena dengan kefanaan dunia, tidak terlena dengan harta benda, tidak terlena dengan validasi-validasi yang semua bersifat fana di dunia ini. Karena semua itu akan kita tinggalkan saat kematian menjemput. Sakaratul maut juga merupakan ujian keimanan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menghadapi momen ini, bagaimana kita bersikap ketika maut datang menjemput akan mencerminkan bagaimana kita menjalani hidup kita selama ini. Apakah sudah cukup atau masih belum, bahkan tidak cukup. Jika kita senantiasa mengingat Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka insya Allah kita akan dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, dan kita akan meninggal di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sakaratul maut adalah momen yang pasti akan kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Oleh karena itu, marilah, ayolah kita mempersiapkan diri menghadapi dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh,
perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut, serta menganugerahkan kita kondisi kematian husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan menempatkan kita di surganya yang penuh kenikmatan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama halamtahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kim.